Halo semuanya, hari ini kita akan membahas 3 perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Enggak semuanya bergerak di bidang yang sama, tapi ada sangkut pautnya sedikit sih. Ada 2 perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas, tapi ada satu lagi yang bergerak di bidang listrik. Nah, kalau berbicara soal pembangkit tenaga listrik, itu kan bisa memakai minyak dan gas sebagai sumber energi mereka. Jadi ada sangkut pautnya kalau kita berbicara tentang kelistrikan, tapi kalau berbicara tentang minyak dan gas, ada satu perusahaan yang tidak termasuk di bidang tersebut. Kita akan masuk satu persatu. Dari judulnya kita sudah tahu siapa yang menjadi jawara dan siapa yang terakhir. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa di posisi pertama ada OBMD, lalu yang kedua adalah SICO, lalu yang terakhir adalah SEMA. Langsung saja kita mulai dari posisi terakhir seperti biasa, yakni adalah Semakom Integrated Tbk dengan kode emiten SEMA atau kita panggil aja SEMA. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Kantongi proyek 175 miliar dari sektor PTS dan data center. Lalu juga pendapatan dan laba kompak menurun di 2022. Lalu laba yang menurun di 2022. Nah, ini kebanyakan tentang labanya menurun di 2022. Lalu ada bagi dividen, lalu baru leasing sudah arah, lalu mereka juga mau tambah bidang usaha PLTS dan SPKLU kendaraan listrik ya, karena mereka ini menjual panel listrik, jadi udah pasti masuk akal kalau mereka mau bisnis SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum ya. Lalu kalau PLTS itu untuk pembangkit listrik tenaga surya. Lalu bidik pendapatan 20M dari solar panel di 2022. Labanya naik di 2022. Aneh ya, padahal tadi ada bilang turun, sekarang ada bilang yang naik. Optimis target pendapatan di 2022 tercapai bagi-bagi dividen. Gitu-gitu aja sih beritanya. Yap, ini labanya menurun di Agustus. Laba menurun di Agustus. Mei itu naik, berarti dia naik dulu baru turun ya. Baik, gitu untuk berita tentang SEMA. Sekarang kita akan lihat profil perusahaan ini. Mereka didirikan pada tahun 2009. Produsen switchgear dan switchboard terkemuka di Indonesia. Jadi mereka memproduksi panel listrik. Dan juga sepertinya mereka juga ada produksi panel surya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat laporan keuangannya ya. Karena saya dulu pernah mendapat masukan daripada yang komen di video saya dulu bahwa mereka ini tidak memproduksi panel surya. Nah, itu saya akhirnya cari-cari, memang belum ada ya, tapi sekarang mungkin sudah ada. Nanti kita akan cek di laporan keuangannya. Nah, gitulah sekilas tentang profil daripada SEMA ini. Prospeknya bagaimana? Bergerak di bidang pelistrikan pastinya bagus dong ya. Siapa sih yang tidak butuh listrik di zaman sekarang? Sekarang aja saya rekam video ini juga harus pakai listrik. Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya. Porsi publik 25%, masih aman, masih di bawah 50%. Lalu ada Semakom Global Mandiri memegang 66%. Kita akan lihat pemegang sahamnya. Ini berita yang kayak tadi, listing sudah arah, IPO, pasar EBT, IPO, bagi-bagi dividen ya, energi terbarukan. Baik, gitu aja sih, aman ya. Sekarang kita akan lihat laporan keuangan daripada SEMA. Sudah update juga. Ini dia, kita download dan kita bandingkan dengan yang RTI Bisnis punya. Ini dia. Baik, cashnya 4,9 M di sini ya. Liabilitas jangka pendek 94 M, jadi cashnya kurang bagus, cuma 5%. Ini petanda yang buruk. Itulah kenapa mereka di posisi terakhir. Sekarang kita akan lihat pendapatannya. Penjualan ada, beban ada, dapat laba bruto dikurangi beban lain-lain, penghasilan lain-lain, masih ada laba sebelum pajak. Nah, ini berarti pendapatannya memang datang dari penjualan atau dari usaha. Bagus, ini perusahaan yang saya suka. Sekarang kita lihat penjualannya dari mana aja. Penjualan, uang muka penjualan. Nah, ini dia penjualannya. Komponen baterai lithium. Wow, ternyata mereka menjual komponen baterai lithium, tapi bagian apa ya ini ya? Apakah nikel atau lithium? Ini kurang jelas di sini ya, tapi di sini dikatakan komponen, mungkin bisa dari panel atau apa gitu ya. Oke. Kita akan coba lihat di bagian baterai lithium, apakah itu
lithium. Oke. Komponen baterai lithium. Pembuatan baterai lithium, di mana perusahaan memiliki kewajiban untuk membangun baterai merek Fiber Home. Oh, kayaknya mereka ada produksi baterai kali ya, teman-teman. Jadi bukan dari panel. Sekarang penjualan mereka di 2023 ternyata produksi baterai ya. Kayaknya sih dari sektor PRTS pun kayaknya mereka nggak produksi panel surya, tapi mereka produksi baterainya. Ya, dari laporan keuangannya sih gitu, teman-teman ya. Wow, prospeknya bagaimana? Bagus dong ya. Baik, sekarang kita akan lihat di posisi kedua. Overall SEMA ini PR-nya 10 kali ya. Udah nggak terlalu menarik. Marginnya cukup sehat sih. ROE juga cuma 8% di sini ya. Baik, overall SEMA ini standar-standar aja. Sekarang kita akan lihat di posisi kedua ada Sigma Energi Kompresindo Tbk dengan kode emiten SICO atau kita panggil aja SICO. Mulai dari beritanya dulu. Di posisi kedua kita tebar dividen, kerja target laba bersih, lalu ada dividen lagi, diborong, tebar dividen, ada banyak soal dividen ya, karena siapa sih yang tidak suka dividen. Lalu anjlok, komisaris baru, cetak laba bersih tembus 70%. Oke, naik 70% kali maksudnya. Oke, diborong. Oke, overall oke sih. Sekarang kita akan lihat profil daripada SICO ini. Jadi mereka ini adalah perusahaan service company yang berfokus di bidang kompresor untuk menjawab isu strategi zero routine flaring. Jadi flaring itu ketika kita ngebor sumur minyak dan gas, itu kan ada keluar gasnya tuh, bukan hanya minyak, karena fosil yang terkompres di dalam perut bumi terkena tekanan, lalu terkena kimiawi apa gitu ya. Jadi akhirnya mereka menjadi minyak bumi dan gas. Biasanya gas itu memerlukan kompresi yang lebih kuat dan yang lebih lama, dan biasanya dia lebih dalam. Nah, jadi itu yang saya pelajari ya. Jadi dari hal tersebut ketika kita ngebor pasti ada gas itu keluar. Gas itu biasanya keluar lebih dulu karena gas itu bentuknya gas, dan dia biasanya kalau kita lihat di air, biasanya kalau ada gelembung itu kan dia akan naik duluan. Jadi karena itu biasanya terjadilah yang namanya flaring. Mereka akan membakar gas tersebut, dan itu akan terjadi pemborosan dan terjadi pencemaran lingkungan. Karena kalau gas itu dibakar biasanya akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah yang membuat suhu di bumi itu menjadi semakin panas ya. Karena CO2 itu, karbon dioksida itu memerangkap panas daripada energi bisa dari matahari atau dari aktivitas manusia, tapi kebanyakan datang dari matahari. Jadi matahari itu bersinar bukan hanya cahaya doang, tapi mereka juga mentransfer radiasi energi, dan energi panas itulah yang tertahan oleh CO2. Tanpa CO2 bumi akan menjadi sangat dingin, tapi kalau kebanyakan CO2 ya suhunya akan menjadi sedikit panas ya, itu ya teman-teman. Jadi karena itu SICO ini bergerak di bidang yang membuat CO2 itu enggak terlalu banyak terekspos. Jadi dengan melakukan kompresi gas, jadi gas itu yang keluar itu nggak dibakar, tapi disimpan, dikompres biar nanti bisa dipakai untuk hal-hal lain. Nah, itu dia dari SICO ini. Prospeknya bagaimana bergerak di bidang ini? Selama kita memerlukan minyak bumi dan gas yang sekarang juga masih sangat tinggi untuk pembuatan plastik, aspal, BBM, dan LPG lain-lain, itu pasti masih sangat dibutuhkan ya. Saya lihat sih prospek minyak bumi dan gas bisa sampai puluhan tahun ya. Jadi ya prospeknya cukup bagus sih. Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya SICO ini. Untuk porsi masyarakatnya 30%, masih di bawah 50%, jadi aman. Lalu ada Sigma Energi Utama memegang 63%. Beritanya kerja target laba bersih, dividen, pemiliknya, lalu IPO bagi dividen, IPO tebar dividen, sahamnya terbang 20%, laba meningkat tajam merantai IPO dan IPO. Aman sih ya. Sekarang kita akan lihat laporan keuangan daripada SICO ini. Oke, sudah, kita download dulu di mana dia?
ini kali ya, report release. Oke, kita buka, kita masuk ke bagian atasnya. Kita lihat dulu cashnya. Cashnya sehat sih, mirip dengan OBMD juara pertama kita lah. Cashnya 40M untuk hutang jangka pendek, cuman 10M. Jadi cashnya masih ada tersisa 30M meskipun mereka sudah bayar hutang jangka pendek. Nice. Sekarang kita akan lihat pendapatannya datang dari mana. Pendapatan usaha ada, beban ada, tapi masih ada laba bruto, dikurangi beban usaha dapat laba usaha, lalu dikurangi pendapatan dan beban lain-lain, maka dapat laba sebelum pajak penghasilan. Di sini kita lihat bahwa memang pendapatannya kebanyakan datang dari pendapatan usaha, which is nice. Berarti mereka pendapatannya sangat produktif dari bidang usaha. Kita lihat dari mana aja, dari sewa kompresor gas jet dan penjualan bahan bakar. Baik, jadi mereka memang bidang mereka sewa kompresor gas jet ya. Lalu di penjualan bahan bakar ini yang saya agak bingung ya. Apa yang mereka jual? Mungkin gas sekali ya. Coba kita lihat penjualan bahan bakar. Kayaknya dari gas itu yang mereka kompres menjadi milik mereka atau apa gitu. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi perusahaan yang menyewa gas kompresor dari mereka itu, mungkin gasnya itu harusnya menjadi pemilik penyewa sih ya. Tapi di sini dikatakan mereka ada jual bahan bakar. Ya gitulah kira-kira. Untuk Siko ini, untuk cashnya sih bagus tadi, 399% cash rasio. Marginnya juga sangat sehat, ROE juga bagus banget, PR-nya juga bagus banget. Mereka masuk watchlist premium saya, PR-nya 3,9 kali. Jadi overall Siko ini juga sangat menarik untuk diinvestasikan ya. Apalagi Indonesia ini memiliki banyak sekali proyek minyak dan gas di 2023 ini. Ada blok Masela, lalu ada blok Orokan juga ya. Lalu ada juga blok-blok lainnya mau ngebor sumur. Tentu saya memerlukan gas jet kompresor biar lebih efisien juga. Sekarang kita akan lihat di posisi pertama kita. Nah, ini salah satu saham yang lagi saya sangat saya perhatikan sekarang. Karena saya udah hot lama banget saham ini, udah sekitar berbulan-bulan ya. Nggak terlalu banyak naiknya, tapi saya masih sangat setia karena laporan keuangannya bagus banget. Jadi kita akan lihat posisi pertama kita OBM Drill Champ TBK dengan kode emiten OBMD atau kita panggil aja OBMD. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Nah, ini beritanya banyak sekali yang saya sudah baca karena saya waktu itu sangat fanatik, sangat fans dengan OBMD ini ya. Lompatan laba berlanjut, lalu strategi, lalu penjualan targetnya 94M, kinerja naik 83%, penjualannya ya naik tak wajar, disuspensi, labanya melesat 407%. Nah, ini wakil dirutnya katanya belajar investasi properti dari ibu, lalu jabarkan 3 rencana ekspansi bisnis dan penjualannya tumbuh 83%. Overall aman sih beritanya. Sekarang kita akan cek profil daripada OBMD ini. Oke, kita translate dulu ini biar lebih gampang bacanya. Jadi mereka adalah pemasok swasta aditif sirkulasi kerugian untuk industri pengeboran global. Jadi mereka ini pasar ekspor, pasar lokal pun mereka hantam ya. Jadi gitu deh. Jadi kalau dalam mengebor itu biasanya bukan hanya langsung dibor, biasanya dikasih bahan aditif sejenis kayak serat gitu untuk memerangkap batu-batu, pasir-pasir, air yang nanti diperangkap oleh serat. Nanti ketika digembor itu kan dikasih air tuh, disemprot air biar kotorannya itu keluar. Jadi kotorannya itu nggak jatuh lagi ke bawah. Jadi nanti dibor lagi itu akan sangat mengurangi efisiensi pengeboran. Jadi mereka ini memerangkap kotoran batu itu biar ketika ditekan pakai air dia naik. Ya, ibaratnya kayak serat gitu lah untuk mengikat. Jadi kalau keluar dengan lancar, maka pengeborannya lebih efisien. Jadi batu yang sudah dibor itu langsung ke atas, nggak langsung jatuh lagi ke bawah. Jadi itu teknologi daripada OBMD ini.
Jadi kalau misalnya untuk pengeboran air biasanya tidak butuh sih, karena itu paling beberapa ratus meter lah. Tapi kalau untuk pengeboran minyak bumi dan gas itu bisa sampai berkilo-kilometer ya. Jadi perlu bahan aditif ini biar nanti alat bornya nggak rusak juga dan juga lebih cepat. Perhitungannya lebih efisien lah, karena itulah penjualan OBMD ini cukup tinggi ya. Kita akan lihat bersama-sama setinggi apa. Kita akan lihat dulu pemegang sahamnya. Prospeknya bagus ya. Saya lupa mention tadi, tapi overall bagus. Mirip Siko lah ya. Porsi masyarakatnya 18%, masih di bawah 50%, which is nice. Dan di sini ada salah satunya saya beli juga ya. Lalu ada Indotech Drilling Solusi, dia memegang 51%. Kita akan lihat beritanya tentang pemegang saham yang tertinggi ini. Saham disuspend, lalu ada bonus waran untuk investor yang berminat. Overall oke beritanya. Sekarang kita akan lihat laporan keuangan OBMD. Ini dia, kita download di financial statement kali ya, tapi itu kurang lengkap. Jadi kita download dari websitenya aja langsung. Hubungan investor, laporan tahunan kali ya. Nah ini dia, financial report 2023 kuartal pertama. Sambil menunggu, kita akan lihat yang di RTA Business. Kayaknya saya udah tekan tadi ya. Bentar, mana dia? Ini dia. Atau di sini. Ya. Oke, kita akan lihat. Dari pertanyaan pertama dulu deh. Kita akan lihat kasnya ini lebih mantap lagi. 47M. Hutang jangka pendek 10M. Ya, mirip-mirip dengan Siko tapi lebih tinggi 7M ya. Jadi cash ratio-nya 472%. Sekarang kita lihat penjualannya yang tinggi banget. Cuman untuk pembayaran gaji direkturnya sama komisarisnya juga tinggi banget. Bebannya lebih tinggi di sana sih. Penjualan tinggi banget, bebannya nggak terlalu tinggi. Laba kota 34M. Cuman di sini biaya administrasi dan umumnya itu 19M ya, tinggi banget memang. Saya agak garuk-garuk kepala ya, gajinya tinggi banget ya. Mungkin karena sektornya butuh banget pekerja yang sangat berkualitas, jadi gajinya juga cukup tinggi. Dapat laba usaha, lalu dikurangi pendapatan dan beban lain-lain. Dapatlah laba bersih sebelum pajak penghasilan. Memang penjualannya sangat tinggi, 36M, dan juga bebannya, bayangkan teman-teman ya, cuman 2M beban pokok penjualannya. Bayangkan, itu berarti margin daripada profitnya ini sekitar 94% ya. Ini ibaratnya kita jual, contoh deh, contohnya nasi ayam geprek, kita jual 10.000, tetapi modalnya itu cuman 500 rupiah kalau nggak salah ya. Ya 500 rupiah, tapi penjualannya 10.000, jadi kita cuan 9.500 ya. Tinggi banget teman-teman ya, ibaratnya seperti itu deh. Cuman di sini memang administrasi dan umumnya itu tinggi banget gajinya ya, bagi CEO-nya dan lain-lain. Kalau penjualannya tinggi sih bisa ketutup sih. Kita akan lihat penjualannya kemana aja, apa bidang yang mereka jual. Oke, ini ya, pasar ekspor dan lokal. Kebanyakan di pasar lokal, cuman 11-12 lah ya, 17 dan 19M. Untuk penjualannya memang semuanya kepada pihak ketiga, which is nice. Jadi pelanggannya itu enggak dari pihak belelasi ya, tapi dari pihak ketiga. Dimana kalau pihak ketiga itu biasanya dikasih harga yang lebih mahal. Kalau pihak belelasi biasanya dikasih harga yang lebih murah, karena kan belelasi. Dan ini adalah beberapa pelanggannya, ada Baroid Indonesia, ada MI Indonesia, lalu ada MS Oil and Natural Gas Corporindo Ltd. Itu perusahaan di India. Overall gitu aja sih dari OBMD ya. Jadi untuk marginnya bagus banget, ROE juga bagus, PR-nya juga bagus 3 kali. Jadi silakan dipilih teman-teman. Dari ketiga perusahaan ini saya lebih suka 2 ya, OBMD dan Siko. Untuk SEMA ini masih belum terlalu menarik. Gitu aja teman-teman, semoga bisa membantu. Saya tutup dan kita ketemu lagi video selanjutnya.